Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih bersama Suara Rakyat, suara kita bersama. Yang mana siang hari ini kita akan mengangkat tema dialog dengan Kepala Cabang Bank Riau Kepri, Cabang Ranai, Bapak Dwi. Yang kita angkat temanya terkait benar tidak sih ASN dan P3K Natuna banyak menyekolahkan SK-nya ke Bank Riau. Kita sapa dulu Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Izin Pak sedikit ini mengenai isu-isu yang berkembang ini Pak di masyarakat Natuna. Bahwasanya banyak nih ASN dan P3K di Natuna ini yang menyekolahkan SK-nya ke Bank Riau. Kita mau tahu banyaknya itu sebanyak apa sih Pak? Takutnya nanti 10 orang dibilang banyak, padahal pegawai di Natuna ini udah ribuan orang. Terima kasih. Ini kalau bicara data nih memang kami mohon maaf belum bisa banyak update. Cuman kalau di posisi 2023 kemarin itu posisi kita itu ada di sekitar 85% dari total ASN dan P3K 2003. 85% Pak. 85%. Itu termasuk berarti untuk ASN-ASN yang ada di pulau-pulau terluar seperti Serasan, Midai, Subi, itu kan kita juga jaringan kantor sana ada. Jadi terfasilitasilah ASN-ASN di daerah itu untuk bisa, kalau bahasanya tadi menyekolahkan SK gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Baik. Kalau untuk jumlah banyaknya Pak, biasa paling tertinggi itu peminjaman modal, permintaan modal lah ibaratnya ke Bank Riau itu berapa sih? Nah ini spesifik kita untuk yang konsumtif atau yang usaha nih? Ya, konsumtif berarti konsumtif. Ya? Ya konsumtif. Kalau konsumtif kita sebenarnya bisa sampai dengan 700 juta. Itu berapa tahun sejauh Pak? Ini memang kalau sampai angka di situ kayaknya belum ada yang masuk. Ya, kecuali mungkin Dewan gitu ya. Karena Dewan kan mereka memang penghasilannya besar. Kalau untuk ASN mungkin yang bisa masuk itu mungkin di kepala dinas. Itu pun nanti kepala dinas kita tengok paling yang masa kerjanya masih ada mungkin di lebih di atas dari 5 tahun. Tapi kalau udah di bawah 5 tahun biasanya itu angka itu nggak akan sampai, karena kan tadi kan kita ada sumber pengembalian itu dari gaji satu, yang kedua dari tunjangan. Jadi kalau yang pernah diajukan Pak, maksudnya tertinggi yang di ACC berapa sih Pak? Ada yang 700 ada. 700 juta. Kalau terendahnya? Terendah sejauh ini ada 10 juta ada juga. Untuk konsumtif. Konsumtif ya, biasanya kalau 10 juta itu mungkin mereka beli perabot gitu. Perabot rumah tangga. Itu biasanya kalau 10 pun mungkin mereka nyicil ya paling 1 tahun paling lama. Kalau 700 itu berapa tahun Pak? 700 itu biasanya di atas 5 tahun ya bisa. Itu tadi kan untuk levelnya mungkin ya udah level-level eselon 2. Gitu. Ya, eselon 2. Kalau untuk eselon 3 itu kayaknya untuk sampai ke 700 itu masih berat. Karena memang penghasilan tunjangan kita pun kan kalau dibandingkan kalau Kepri mungkin kita kalau nengok yang besar itu pasti Batam gitu kan, atau mungkin ASN provinsi yang memang ya pasti di atas kita lah ini namanya. Tadi konsumtif. Kalau modal usaha Pak? Kalau modal usaha nanti kan kita ada skim, kita punya ada KUR itu nanti ada mikro, ada kecil, nanti ada kita yang di luar skim KUR itu ada dulu kerjasama dengan pemerintah provinsi Kepri, itu ada namanya subsidi margin. Jadi nasabah itu hanya bayar pokok aja. Nah, untuk jasa atau margin itu dibayar oleh tanpa bunga provinsi. Ya, kalau istilahnya gampang itu pinjaman tanpa bunga. Cuman karena kami syariah kan memang sudah tidak ada lagi istilah bunga itu kan sudah tak ada lagi. Nanti baik ASN dan P3K juga bisa juga, misal untuk berusaha mereka. Secara umum bisa, selagi memang mereka punya usaha dan itu dibuktikan dengan izin usaha dan itu sudah jalan minimal 6 bulan.
dan mereka bisa gunakan jaminan SK Tidak bisa. mereka? Nah, kalau SK kaitannya konsumtif. Oh gitu. Nah, Usaha kalau juga. usaha berarti kaitannya dengan usaha, berarti mereka punya sumber kembalian memang dari usaha, tidak terkait dengan gaji. Nah, gitu. Jadi kalau mereka mau berusaha dengan modal mengajukan pinjaman dengan modal usaha, ya silahkan pakai usahanya. Tapi kalau satu sisi ternyata mereka nanti di saat berjalan waktu ternyata perlu lagi konsumsi, ya pakai SK-nya gitu kan. Berjalan bersama nggak apa-apa. Terus Pak, juga ada isu juga nih Pak, bahwasanya kan di saat 2025 ini, 2024 kemarin Pak, ada tunda saldo pembayaran di pemerintah Kabupaten Natuna, berdampak juga terhadap tambahan penghasilan pegawai. Yang mana isu hari ini hangatnya itu 2 bulan, udah 3 bulan, sampai sekarang 3 bulan TPP mereka belum keluar. Yang keluar cuma gaji pokok aja. Siap. Yang gaji pokoknya juga udah banyak di bank gitu, nggak ada sisa sama sekali, udah habis gitu. Itu sebenarnya betul atau tidak sih Pak? Kalau bagi orang yang minjam Pak? Kalau di sisi kami tentu memang saat mereka mengajukan pinjaman, itu tentu kami melihat sumber kembalian. Sumber kembalian tentu pertama dari gaji pokok, yang kedua dari TPP atau tunjangan gitu kan. Pada prinsipnya kami lebih nyaman memang kalau mereka angsurannya memang maksimal tuh sebanyak-banyaknya sebesar gaji pokok. Cuman memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mereka ingin keperluannya itu lebih besar. Akhirnya kami fasilitasi boleh lebih dari gaji pokok, tapi nanti itu syarat pertama itu harus mendapat persetujuan dari kepala kantornya. Makanya kalau di dinas berarti kepala dinas. Kalau kepala dinas oke, merekomendasi boleh. Dan nanti yang syarat kedua ikut ketentuan kami. Nah, jadi ada batasan-batasan. Umpamanya golongan 2 itu boleh lebih dari gaji pokok itu setinggi-tingginya 800. Nah, anggap umpamanya gaji pokoknya 3 juta, berarti setinggi-tingginya golongan 2 angsurannya 3.800.000. Nah, umpamanya golongan 3 setinggi-tingginya kelebihannya 1.500.000. Begitulah ini kondisinya. Karena kan memang mayoritas di ASN kita ini kan pasti lebih banyak golongan 2, golongan 3, golongan 4 kan dah semakin kecil jumlahnya. Berarti isu itu benar, berarti gaji pokok mereka semuanya sudah terhabiskan untuk membayar sisa. Untuk angsuran. Itu secara perbankan memang diperbolehkan? Secara perbankan boleh, karena kan kalau di bank itu kan nanti ada rasio pengembalian. Rasio pengembalian terhadap pendapatan. Ya, pendapatan tadi kan dari gaji pokok sama tunjangan. Nah, kalau yang nggak boleh itu pokoknya gaji pokok dan tunjangannya 15 juta, kita kasih angsurannya 20 juta, itu berarti kita melanggar kan, karena sumbernya nggak ada. Kalau meninggal berarti langsung lunas Pak hutang para ASN? Untuk sekarang ini semuanya bukan hampir. Seluruh ASN atau peminjam itu di cover dengan asuransi jiwa untuk yang konsumtif. Cuman terakhir ada saya lupa POJK-nya itu per 2025 ini ada kebijakan bahwasanya jiwa itu tidak boleh di cover 100%. Nah, jadi kita juga sudah sampaikan ke nasabah bahwasanya bila meninggal dunia itu tidak otomatis langsung selesai. Nah, berarti memang ada kewajiban untuk menyelesaikan hutangnya. Ini kalau meninggal Pak, ya. misalkan ada pejabat daerah ataupun baik golongan 2, mereka ini merupakan tersangka korupsi. Mereka dijebloskan ke penjara, lalu mereka punya angsuran yang harus mereka selesaikan di perbankan. Itu tetap ditanggungkan ke keluarganya atau sudah selesai? Kalau di kami ada istilahnya penjaminan. Saat tadi kerugian itu berarti meninggal dunia, yang kedua itu penjaminan. Penjaminan ini kondisinya pertama yang bisa di cover itu pertama dia berhenti, PHK lah bahasanya gitu kan. Yang kedua dia ada kendala sampai dengan dia macet. Itu kami bisa cover, tapi dengan catatan ini yang mengcover ini kan asuransi.
Nah, pihak asuransi itu dengan kebijakan dengan ketentuannya itu mereka berlakukan bukan lunas, tapi ada kewajiban pengalihan kewajiban. Gitu. Jadi ditutup dulu oleh pihak asuransi sebesar 75%, anggap buahnya sisa hutangnya 100. Berarti sama asuransi itu nanti ditutup sebesar 75 juta. 25 juta berarti belum selesai. Nah, ini kewajibannya kalau di catatan bank berarti kan tinggal 25. Nah, cuman secara prinsip kewajiban pindah dari kewajiban bank yang 75 juta tadi pindah ke tagihannya ke asuransi. Nah, jadi bahasanya talangan kalau dari asuransi itu. Talangan. Jadi asuransi yang menyelesaikan sebesar 75%-nya tadi ke bank dulu. Ke bank dulu. Ya. Berarti yang kewajiban nasabah tetap 100. Yang 25 nanti diselesaikan ke bank, yang 75 diselesaikan ke asuransi melalui bank. Store bank nanti yang memindahkan membayar kembali ke asuransi. Dengan lambatnya tunda salur tambahan penghasilan pegawai ini pembayarannya Pak oleh pemerintah Kabupaten Natuna, ada macam nggak Pak terhadap itu di Bank Riau? Kalau secara spesifik dengan kondisi sekarang yang tunjangan belum dibayar ya, itu kalau dari kami insya Allah sejauh ini belum ada, karena kan kami melakukan mitigasi. Mitigasinya itu dengan adanya kewajiban blokir terhadap seluruh nasabah peminjam. Itu minimal 1 kali angsuran. Nah, jadi kalau intinya selagi gaji pokok masih dibayar, ya insya Allah mereka aman angsurannya. Jadi kalau mereka menjaminkan gaji pokoknya seluruh, tetap aman terus Pak ya? Tetap aman terus. Nah, tapi kalau seandainya ternyata mungkin ada yang tadi saya sampaikan lebih dari gaji pokok, ya minimal nanti kekurangan kita ambil dari saldo blokir. Oh begitu. Ya. Jadi misal contohnya Pak, saat ini kan sudah bulan 2 nih Pak, baik tambahan penghasilan pegawai kan, rata-rata dihitung pegawai November Desember belum mereka terima ini. Terus masuklah 1 bulan, ya kan? Itu langsung terpotong langsung hitungan 4 bulan dan terblokir atau seperti apa? Kami biasanya nanti kalau terkait dengan itu kami koordinasi dengan dinas ataupun dari bagian keuangan, karena kan kita memastikan nih apakah dia nanti continue atau ternyata cuma dibayarkan bulan ini, bulan depan bolong lagi gitu kan. Nah, kalau gitu kan menyelesaikan. Kalau seandainya nanti continue berarti kami langsung tarik. Ya, proporsional, umpamanya yang kemarin kami ambil dari saldo blokirnya anggap 3 bulan. Nah, bulan ini kami ambil 1 bulan, bulan depan ambil 1 bulan lagi, bulan berikutnya ambil 1 bulan lagi. Jadi kan kembali lagi saldo blokirnya utuh lagi gitu kan. Karena memang saldo blokir ini fungsinya itu ini untuk mitigasi, untuk jaga-jaga kalau terjadi kendala di pembayaran angsuran. Nah, seperti ini kan kondisinya kan umpamanya. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Ya, mudah-mudahan dialog kita hari ini bisa memberikan pencerahan dan informasinya bisa seluas-luasnya diterima dengan utuh Pak. Ya, tidak ada lagi isu-isu yang menyampaikan A atau B, tetapi sudah utuh karena langsung didengar dan disampaikan oleh Kepala Bank Riau Cabang Ranai. Terima kasih Pak. Terima kasih.